Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tak henti-hentinya lisan ini untuk selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kemudahan dan nikmat kesempatan yang mampu menggerakkan hati dan langkah kaki kita bisa sampai di tempat yang mulia ini. Semoga kedatangan dan kehadiran kita di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan berkahi ini semakin melejit semangat kita untuk menimba ilmu syar'i, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji firman-firman-Nya, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari kontribusi kecil kita untuk memenuhi catatan amal baik nanti di hari kiamat. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita baru menyelesaikan 90% dari ayat yang ke-13, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, nahnu naqussu 'alaika nabam bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kita membahas panjang lebar dahulu tentang i'jaz al-ilmi, kemudian kita membahas tentang rahasia di balik usia muda, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali innahum fityatun. Seakan ada pesan lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya awal fityatu sudah disebutkan, di sini disebutkan lagi innahum fityatun? Karena memang darah muda atau pemuda ini adalah masa-masa krusial dalam roda kehidupan manusia. Maka siapapun mendambakan ingin bisa sampai ke situ. Bagi anak-anak berusaha bagaimana ia sudah tumbuh dewasa, karena di masa muda itulah seakan terbayangkan kebebasan itulah salah satu di antara yang benar-benar akan dirasakan. Pun demikian dengan orang-orang yang sudah tua, sudah sepuh. Masa muda pun menjadi masa-masa dan kenangan masa lalu yang kalaulah ada lorong waktu, pastinya orang-orang yang sudah tua ingin kembali ke masa tersebut. Lah dahulu kita sampaikan yakni pula ada batas minimal dan ada batas yakni maksimal, dan bagaimana kita mengisi masa muda itu bagian dari faedah yang kita petik dari ayat Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Menyisakan wa zidnahum huda, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada orang-orang yang beriman, amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka diberikan apa? Tambahan petunjuk. Mereka diberikan tambahan yakni keimanan. Inilah yang akan kita bahas. Ada dua faedah yang bisa kita petik dari wazidnahum huda di ayat yang ke-13, baru nanti kita masuk ke ayat yang ke-14 biidznillah taala. Taib. Ayat yang ke-13 kita potong yang akhir saja. Wazidnahum yani huda. Menyisakan ini yang belum tertuntaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada dua faedah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan wazidnahum huda. Kami tambahkan, kami tingkatkan, kami naikkan, kata Allah Subhanahu wa taala, huda, petunjuk, bimbingan, iman, ketakwaan, hum, kepada para ashabul yani kahfi. Lah, ada dua faedah dan hikmah yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama, bahwasanya iman itu bisa
bertambah dan bisa berkurang. Ini sebenarnya kita jumpai banyak di dalam kitab-kitab akidah. Terkait masalah iman ini jamaah yang dirahmati Allah, ada 3 golongan. Kita bahas secara umum saja. Lebih rincinya nanti bisa dilihat di dalam kitab-kitab akidah atau tauhid. Ada 3 golongan jamaah yang dirahmati Allah. Ya, di mana ada kelompok kiri misalnya. Kita katakan mereka adalah orang-orang Murji'ah. Dan ada golongan kanan misalnya, kita katakan orang-orang Khawarij. Sebenarnya mereka adalah orang-orang namanya Al-Wa'diyah. Tapi nama Murji'ah ini lebih populer di sisi kiri, sedangkan Khawarij ini berada di sisi kanan. Adapun yang di tengah-tengah ini adalah Ahlus Sunnah. Taib. Ada apa dengan 3 kelompok besar ini jamaah dirahmati Allah? Lah ini pentingnya kita memahami karakter dan hakikat dari iman itu. Dikaitkan dengan tambahan dan berkurangnya, sisi kiri orang-orang Mu'jizah, orang-orang Murji'ah mengatakan bahwasanya yang namanya iman itu tidak akan bertambah secara umum ya, dan tidak berkurang juga. Dengan kata lain, omongan ini bisa menyebabkan bahwa kemaksiatan sebesar apapun itu tidak akan mempengaruhi apa? Keimanannya. Ya. Jadi dosa besar misalnya, kalau seandainya sudah memahami konsep seperti ini, maka berarti dia tetap dianggap mukmin sempurna apa? Sempurna imannya. Jadi kalau ada orang mukmin berbuat dosa besar, apapun bentuknya, apapun ragamnya, dia berbuat kesyirikan, dia berzina, dia apapun, kata orang-orang Murji'ah ini nggak akan bertambah dan nggak akan, artinya nggak akan mempengaruhi sama sekali. Dia tetap yakni pada kaidah apa? Mukmin itu tetap memiliki kesempurnaan yakni iman. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga jadi masalah besar. Terus apa standarisasi dan barometer untuk menentukan orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah? Terus buat apa kemudian Allah Subhanahu wa taala fastabiqul khairat? Allah Subhanahu wa taala firman, "Falyatanafasil mutanafisun", berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau nanti ujung-ujungnya antara pelaku dosa besar, pelaku kemaksiatan dengan pelaku kataan, yakni sama. Ini masalahnya di sini. Taib. Adapun orang-orang Khawarij, ini berarti sebaliknya. Mereka bermudah-mudahan sebuah dosa besar yang dilakukan oleh seorang mukmin itu langsung otomatis mengeluarkan ya pelakunya dari apa? Dari Islam. Berat. Kalau ini lebih bermudah-mudahan, kalau ini lebih ekstrim dan radikal. Ya, orang-orang Khawarij yang masuk dalam golongan atau kelompok Wa'diyah itu selalu melihat sisi khaufnya daripada rojaknya Allah. Mereka selalu melihat pada satu sisi kejahatannya dan kriminalnya, tidak melihat dari sisi luasnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita jumpai para pelaku, satu contoh misalnya orang zina, otomatis sudah dianggap apa? Keluar dari Islam berarti apa? Yani kafir. Di satu sisi berlebih-lebihan, di satu sisi dosa besar pezina, orang syirik tetap dianggap mukmin sempurna iman. Tapi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan demikian. Ya. Ini adalah ucapannya Ahlussunnah wal Jamaah. Iman bisa bertambah
dan iman pula bisa berkurang. Dan inilah pendapat ahlu sunnah dan para ulama fikih, ulama hadis, semuanya mengatakan demikian. Apalagi ulama akidah. Mazhab 4 mengatakan demikian. Ulama-ulama fikih pun demikian. Bahkan ulama hadis. Kita mengenal Imam Bukhari. Latar belakang beliau seorang ahli hadis. Sampai menjadikan ayat yang ke-13 dari surat Al-Kahfi, wa zidnahum huda, sebagai dalil bagi Imam Bukhari bahwasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi sebenarnya banyak sekali jamaah yang dirahmati Allah. Salah satunya adalah Al-Kahfi. Ayat yang ke-13. Ya, keimanan itu bisa bertambah dan keimanan itu bisa kurang. Salah satunya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-13. Para ulama kemudian menyebutkan, lah mana dalil ada kurang, padahal di sini cuma ada tambah. Secara logika ini penting. Sesuatu yang bertambah berarti bisa berkurang. Sesuatu yang bisa bertambah berarti sebelumnya tidak sempurna, berarti kurang. Itu yang dipakai secara logika oleh para ulama ilmu tafsir ketika menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 13 ini. Tapi tidak hanya ayat ini yang mereka jadikan sebagai landasan. Banyak. Salah satunya di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, dan ini juga sering dipakai. Innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana. Orang-orang mukmin ketika ditambah ketaatan-ketaatannya, idza dzukirallah, idza tuliyat alaihim, ketika berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kemudian dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, hatinya kemudian ternyuh. Inilah efek dari apa? Zadathum imana. Adanya peningkatan keimanan, adanya penambahan dari iman yang selama ini mungkin masih stabil. Taib. Sama juga dengan ini. Maka berarti ketika ada sesuatu yang bertambah, secara logikanya sebelumnya itu berkurang. Itu yang dipakai ulama untuk membuat kaidah besar ini. Yang ketiga misalnya, di dalam Al-Quranul Karim itu juga disebutkan di akhir surat At-Taubah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala firman, di mana di situ disebutkan, wa minhum may yaqulu ayyukum zadatsum hadhihi imana. Siapa di antara kalian yang bertambah imannya? Berarti sekali lagi sesuatu yang bertambah secara logika itu berarti sebelumnya itu kurang. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala tambahkan keimanan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebenarnya ada dalil yang lain. Sekarang kita menginjak ke dalil hadis. Tapi saya susah untuk menulisnya di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya. Tentang apa? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minal mu'min ad-dhaif. Ya, intinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Jadi keimanan itu ada yang kuat, berarti ada keimanan yang lemah. Inilah sebenarnya hakikat dari iman itu bertambah, dan keiman seorang itu juga bisa lemah atau berkurang. Baik. Kita tutup dengan dalil yang kelima. Ini semuanya adalah ringkasan. Kalau di dalam buku-buku akidah, buku-buku tauhid itu biasanya dibahas tuntas ini, kemudian dari ahlu sunnah wal jamaah. Yang kelima, kita akan ngambil hadis lagi. Dan ini hadis yang sering dan mungkin barangkali sudah kita hafalkan. Kewajiban kita untuk mengingkari kemungkaran.
mengingkari maksiat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkumul munkaran falyughayyirhu." Pertama kali pakai apa? Pakai tangan, pakai lisan, apa pakai hati? Pakai tangan. Jadi hafal semua ini. Yang kedua, kalau dia nggak punya power pakai tangan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap kewajiban mengingkari kemungkaran itu tidak akan gugur. Hanya saja ada derajat yang harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Pakai apa yang kedua? Pakai lisan. Fabilisanihi. Tapi yang terakhir apa? Faman lam yastati fa dengan apa? Dengan hati. Kita tidak boleh kemudian tetap bergaul iya, tapi dalam hati kita menunjukkan kebencian dari perbuatan mungkar yang ia lakukan. Dan itu adalah titik paling bawah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika hati itu yang berbicara tentang kemungkaran, Rasulullah SAW mengatakan apa? Fadzalika adzaful iman. Berarti itu adalah tingkat keimanan yang paling apa? Paling lemah. Dengan kata lain, kalau seseorang itu hanya mampu pada pengingkaran kemungkaran dengan hati, maka itulah derajat orang mukmin dengan keimanan yang paling rendah, yang paling bawah. Tapi kalau seandainya kita fahami dengan tangannya dan ia mampu memberikan pengaruh positif, kemungkaran itu bisa hilang, maslahat bisa dirasakan oleh masyarakat, berarti dia berada di tingkat keimanan yang paling apa? Kuat atau paling tinggi. Lawan kata dari adzaful iman. Inilah rinciannya ini jamaah. Siapa sangka kaidah seperti ini ternyata menjadi objek bagi orang-orang, kelompok-kelompok sempalan dari Ahlus Sunnah untuk membuat sebuah konsep-konsep baru. Karena setiap orang yang sudah keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah pasti akan terbuka banyak sekali syubhat. Pasti konsep-konsep mereka itu banyak sekali mendatangkan kemadharatan. Pasti konsep-konsep mereka ini akan bertolak belakang dan saling kontradiksi. Dan itu adalah kenyataan dan sebuah keniscayaan. Sama dengan yang mereka yang dipakai. Ketika mereka sudah tidak mengikuti Ahlus Sunnah, mereka membuat konsep yang sendiri. Apa yang terjadi? Lah di sini. Terus apa gunanya kita berbuat yakni ketaatan? Kalau toh antara kita dengan pelaku zina, kita dengan pelaku kemaksiatan, kita dengan orang yang berbuat kesyirikan syirik akbar, ternyata tidak ada bedanya. Pun demikian ini, berat ini. Padahal kita semua adalah orang-orang yang pernah merasakan kelamnya dosa besar. Lah kalau seandainya dipraktekkan yakni seperti ini, dipukul rata dengan konsep seperti ini, maka tidak akan ada yang tersisa dari populasi kaum muslim kecuali semuanya adalah murtad. Dan berat ini seperti ini. Karena kalau kita buka dosa besar misalnya, maaf, kita bicara dosa besar ini. Satu contoh misalnya, kita buka ini saja di kitabnya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi punya kitab Al-Kabair. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya kitab ini hanya dinisbatkan kepada Imam Zahabi. Taib, terlepas dari silang pendapat di kalangan para ulama terkait status siapa penyusun dari Al-Kabair atau kitab Kabair ini, kita akan jumpai banyak sekali kabair yang disebutkan oleh beliau. Ada sekitar lebih dari 50. Tapi coba apa yang kita dapatkan di situ? Terkadang ada beberapa dosa besar yang itu sudah menjadi rutinitas kita. Bayangkan, sesekali kita buka kabair. Buka di mananya? Buka di daftar isi. Coba kita bayangkan, kira-kira dari sekitar 50 lebih ini pernah nggak kita melakukan? Berarti apa kalau seandainya kita menerapkan konsep ini? Ya sudah, nggak tersisa sama sekali orang-orang muslim. Tetap jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lah disinilah kemudian kita akan bahas yang kedua, bertambahnya ini kaidah lanjutan. Iman itu dengan apa? Ketaatan. Dan berkurangnya iman itu dengan apa?
kemaksiatan. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan. Kita ingin membahas tentang berkurangnya iman dengan kemaksiatan. Ya. Kemaksiatan berkurang ini bukan berarti berkurang satu tapi tetap mukmin, tidak. Bisa jadi kemaksiatan kalau itu termasuk dosa besar, ya, dan itu termasuk dosa yang tidak bisa ditolerir dalam syariat Islam, bukan hanya berkurang tapi bisa apa? Habis atau hilang dan musnah, sirna keimanannya. Dan itu adalah pemahaman ahli sunnah. Loh, kan sama saja Ustaz. Nanti di sini juga akan jadi apa? Kafir. Beda. Kalau di sini bertahap. Makanya berbicara masalah kemaksiatan ini, nanti akan muncul yang namanya dosa besar dan dosa kecil. Ya, dosa besar ini, maaf ya, seperti kalau seandainya kita belajar tentang KUHP itu kan ada tindakan kriminal, pembunuhan. Tapi kan kadang-kadang pembunuhan ini meskipun termasuk kriminal besar, tapi kan bertingkat-tingkat. Misalkan dia membunuh tok karena membela. Itu beda kalau seandainya dia membunuh dengan berencana, dengan sebuah planning dan perencanaan. Padahal sama-sama apa? Menghilangkan nyawa. Dosa besar pun demikian nantinya. Di sini nanti akan bertingkat-tingkat. Ini pemahaman Ahlussunnah, beda dengan Khawarij. Khawarij dipukul rata pokoknya sudah. Kalau seandainya dosa besar yang paling tinggi syirik akbar, ya, maka berarti kita mengakui dan mengimani pelakunya bisa keluar dari Islam langsung otomatis. Tapi kan ada tingkatan-tingkatan. Termasuk nanti di sini ada zina misalnya. Apakah kemudian zina itu disamakan dengan syirik al-akbar, pelakunya langsung keluar dari Islam? Tidak. Ini yang enggak berlaku bagi mereka. Kalau mereka dosa besar ya sudah pukul rata. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan gambaran secara umum ini sedikit memberikan yakni suntikan keilmuan dan pengetahuan, karena kalau seandainya kita salah dalam menyikapi, fatal nanti akibatnya dan yakni pengaruhnya. Untuk lebih detailnya insya Allah kita bisa buka rujukan kitab-kitab yakni akidah. Misalkan kitab akidah yang dikarang oleh yakni Imam Abu Bakar, di mana di situ membahas tentang kapan keimanan itu bisa bertambah, ketaatan itu seperti apa jenisnya, dan kapan keimanan itu bisa berkurang, kemaksiatan itu ada apa, ada berapa derajatnya. Ini juga akan mempengaruhi memang, tapi enggak dipukul rata sebagaimana konsep yang diterapkan oleh imam atau orang-orang Khawarij. Taib. Saya rasa cukup yakni sampai di sini untuk ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya apa itu? Wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahal idan syatata. Lah, di sinilah Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengawali penafsiran ayat yang ke-14 ini dengan sebuah cerita. Kenapa dia mengawali dengan cerita? Karena terkait dengan awal dari ayat ini. Warobatna ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala semakin mengikat keimanan mereka, ketakwaan mereka untuk selalu menjaga nilai-nilai tauhid di hati mereka, yaitu para ashabul yani kahfi. Nah di sini kemudian kalau kita ada kesempatan nanti bisa buka di tafsir Al-Qur'an Al-Azim karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kita bercerita sedikit ya. Jadi Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mencantumkan di awal ketika menafsirkan ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengikat hati mereka di atas nilai-nilai dan pondasi tauhid. Diawali kisah ini ketika Ashabul Kahfi, para pemuda ini diajak oleh ayah-ayah mereka. Pernah kita sampaikan dahulu ya. Ya, status mereka berasal dari
kalangan ningrat. Ayah-ayah mereka itu termasuk pembesar-pembesar yang berada di bawah kekuasaan sang raja. Dakianus namanya. Dulu pernah kita sampaikan. Ya, lah disinilah ketika itu ada ritual. Mereka harus keluar dari rumah dan berkumpul semua di lapangan. Tak terkecuali para pemuda ini. Tapi kita harus ingat, para pemuda satu dengan yang lain ini sebenarnya, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, itu sebelumnya belum saling mengenal. Maka mereka datang bersama ayah-ayahnya, berkumpul di situ. Apa yang dilakukan di lapangan tersebut? Ibnu Katsir menuturkan, mereka menyembelih hewan untuk berhala mereka selain Allah. Mereka pun beribadah memuja kepada selain Allah. Mereka pun berbuat kemaksiatan dengan berpesta pora di atas kemaksiatan dan di atas kesyirikan. Lah disinilah kemudian sudah mulai ada yang janggal. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing para pemuda-pemuda ini dengan jalur fitrahnya yang masih lurus. Satu pemuda kemudian mengasingkan diri. Dikisahkan oleh Ibnu Katsir. Mereka mengasingkan diri, kemudian berteduh di bawah sebuah pohon yang besar. Gak lama kemudian ada pemuda lain mengasingkan diri. Bertemu dengan pemuda yang ada di bawah pohon. Bertanya, ngapain ente gak mengikuti, gak ikut serta, gak ikut berpesta pora? Jawabannya cuma satu. Secara hati nurani dan fitrah ini tidak bisa menerima. Karena apa yang mereka lakukan ini adalah termasuk pelanggaran dan kejahatan terbesar. Ini kan berarti kita berbuat kesyirikan, syirik akbar seperti ini. Maka hati nurani dia menuntun dia untuk gak mau dekat dengan mereka, merasa gak tega menyaksikan kesyirikan. Padahal ini adalah dosa besar. Subhanallah, hati nurani. Fitrah salimah yang memimpin dan membimbing mereka untuk menjauhkan diri. Dan begitulah seterusnya, ada pemuda yang ketiga, pemuda yang keempat, pemuda yang kelima, sampai yang keberapa? Wallahu ta'ala alam bisawab. Pernah kita sampaikan, berapa jumlah mereka? Antara 3 sampai 10. Karena memang belum disebutkan secara mendetail angka konkretnya berapa jumlah para pemuda Ashabul Kahfi. Intinya semuanya datang ngumpul di situ. Semuanya merasakan hal yang sama, enggak tiga dan enggak ridho. Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan, Allah Subhanahu wa taala kemudian dihina, dicaci seperti itu dengan penyembelihan hewan untuk berhala-berhala mereka. Kisah ini kemudian berakhir. Karena memang ini adalah kisah. Dan inilah bagian dari awal ketika Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengisahkan warabatna ala qulubihim. Karena keimanannya, karena tauhidnya, inilah yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan apa? Rabatna ala qulubihim. Keimanannya itu akan semakin diikat. Dengan kata lain, karena faktor tauhid inilah keimanannya itu semakin kuat dan itu tidak akan terpengaruh meskipun kita tahu ujian yang dihadapi oleh para Ashabul Kahfi itu tidak mudah dan tidak sedikit, namun berat yani sekali. Pernah kita sampaikan yani dahulu. Lah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah ini kemudian ditutup oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Al arwah junudun mujannadah." Yang namanya ruh-ruh ini ya, itu sebenarnya diciptakan oleh Allah secara berkelompok-kelompok. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fama ta'arafa minha i'talaf." Kalau seandainya ruh satu dengan yang lain, ini kok satu visi, maka pasti akan bersatu, pasti akan bergabung. Tapi bila fama tanakara minha ikhtalaf. Tapi kalau seandainya ada gejolak batin di mana tidak ada titik temu, pasti akan berpisah dan tidak akan bersatu.
Lah, kenapa Ibnu Katsir mencantumkan hadis ini? Mengingatkan dengan latar belakang para pemuda ini yang sebelumnya, kata Ibnu Katsir, mereka tidak saling mengenal. Tapi karena apa? Dorongan hati, ada kesatuan dan kesamaan visi, ada kesamaan misi juga untuk bertauhid yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan. Inilah makna robatna ala kulubim, di atas pondasi apa? Tauhid. Robat itu diikat dari berbagai jenis latar belakang yang sebelumnya tidak kenal, tapi karena ada satu kesatuan misi dan visi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala robatna ala kulubihim. Lah, ini nanti bisa dilihat di tafsir Ibnu Yani Katsir. Terus apa faedah dan hikmah yang bisa kita petik dari ayat yang ke-14 ini? Sudah adzan? Baik, nanti kita akan lanjut setelah adzan insyaallah taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menuntaskan faedah terakhir dari ayat yang ke-13, kita akan masuk pada faedah yang bisa kita petik dari ayat yang ke-14. Di mana sebelumnya kita awali dengan kisah, dan itu kita nukil dari tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang ke-14 ini ada sekitar 4 faedah penting yang bisa kita petik darinya. Yang pertama, tauhid dan ketaatan kepada Allah ya menjadi sebab robat diteguhkannya keimanan seseorang. Tauhid terutama itu adalah salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan seorang hamba. Makanya kalau kita lihat di ayat yang ke-13 tadi, innahum fityatun amanu, mereka beriman kepada Allah, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 faedah. Yang pertama, semakin meningkat pesat keimanannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanan. Artinya apa? Meneguhkan keimanan itu adalah bahasa lain dari yakni istiqomah. Oleh karena itu, Syekh Abdul Ar-Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala itu punya buku kecil sebenarnya, tapi syarat akan makna dan faedah. Beliau menyebutkan sebab-sebab diteguhkannya iman. Dengan kata lain, apa sih sebab-sebab hingga kita itu bisa istiqomah? Salah satu di antara amalan yang paling penting yang tidak bisa diduakan, tidak bisa dinomorempatkan, itu adalah peran apa? Yani tauhid, yani ini. Dan memang inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa fityatun, meski bertubi-tubi ujian yang harus mereka alami, meski mereka jumlahnya sedikit. Pernah kita sebutkan dulu ya, sebab-sebab yang menunjukkan bahwasanya, atau faktor-faktor yang menunjukkan begitu beratnya ujian yang dialami oleh Ashabul Kahfi. Salah satunya adalah usia mereka yang masih muda. Kemudian jumlahnya minim. Tidak ada dukungan dari masyarakat. Bahkan nantinya di ayat yang ke-15, mereka akhirnya dicopot dari gelar kebangsawanan. Meskipun mereka lahir dari keluarga bangsawan, karena faktor inilah di ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan akan hal ini. Persis dengan cerita dahulu, misalnya Mus'ab ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Saking beratnya mereka harus mengasingkan diri. Kalau seandainya mereka dikucilkan semacam tahanan kota masih mending.
bisa bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan teman-temannya. Mereka tinggal di goa. Di goa pun tidak seperti yang kita jumpai di daerah perkampungan maupun perkotaan. Semua hajat hidup bisa kita dapatkan dengan mudah. Di goa apa yang mereka dapatkan? Inilah di antara bukti-bukti yang dulu kita pernah sampaikan. Tapi subhanallah, tauhid ini ternyata menjadi sebab utama Allah Subhanahu wa taala semakin menjadikan orang itu istiqomah. Makanya disinilah ya faedah yang pertama, bahwasanya tauhid dan ketaatan kepada Allah menjadi sebab diteguhkannya keimanan. Maka dari sinilah bisa diambil kesimpulan yang lain. Jangan sampai kita mengkerdilkan dakwah tauhid, kajian tentang tauhid. Karena ini adalah sebab utama kita itu bisa istiqomah. Bahkan dengan kata lain, maaf, orang yang tidak istiqomah itu berarti ada yang salah dan error pada keimanan dan ketauhidkannya. Maka oleh karena itu kita sebutkan beberapa hal. Tauhid menjadi sebab orang itu istiqomah. Tauhid menjadi sebab diteguhkannya keimanan. Dan tauhid itu juga menjadi sebab pertolongan dan bantuan dari Allah. Nanti bisa dibaca ya. Saya belum tahu apakah sudah diterjemahkan ataukah tidak. Ya, banyak sebenarnya tauhid ini memiliki peran sangat penting sekali. Lah, salah satunya bisa kita lihat bagaimana peran tauhid, peran besar dari tauhid ini. Turunnya pertolongan dari Allah disebutkan di dalam perang Badar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ya, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala firman, "Id yughassikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum bih wa yudhiba ankumur rijs wa liyarbita 'ala qulubikum." Di sini ada kata-kata ar-rabat 'ala qulub, sama dengan warabatna 'ala qulubihim di ayat yang ke-14 yakni ini. Lah, apa titik kesamaannya? Peran tauhid itulah yang menjadikan mereka semakin tenang. Mereka akhirnya yakin pertolongan akan datang. Sebagaimana dirasakan oleh Ashabul Kahfi. Kita melihat kondisinya juga sama, perang Badar. Dalam kondisi mencekam, terjadi di bulan Ramadan, perang pertama kali dengan jumlah yang sangat berbeda jauh. Pun demikian secara logistik jauh yakni juga. Makanya Nabi SAW berdoa di malam besoknya perang Badar itu berkecamuk. Nah, ini adalah satu gambaran bagaimana ujian pertama kali yang begitu berat yang dialami oleh para sahabat yang nantinya akan ikut perang Badar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Anfal ayat yang ke-11 ini sebagai bentuk pelipur lara dan kabar gembira. Salah satunya istiqomah. Diteguhkannya keimanan itu karena tauhidmu. Dan karena tauhidmu inilah menjadi salah satu sebab lain turunnya apa? Pertolongan. Makanya kalau kita tarik di ayat yang ke-12, barulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Bentuk pertolongannya. It yuhi ilaik. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim bala tentara dari makhluk apa? Bangsa malaikat yakni subhanallah. Nah, ini adalah di antara apa? Keyakinan yang kuat sebab diteguhkannya keimanan mereka dan atas dasar dan landasan apa? yakni tauhid. Sama juga yakni jamaah. Pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ibunda Musa alaihissalam. Sama juga dalam kondisi yang amat mencekam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-10. Kita potong di situ. Ya. Cerita ini adalah tentang kondisi ketakutan yang dirasakan oleh ibundanya Musa alaihissalam ketika mendapati bayi kecilnya ini termasuk di antara anak-anak laki-laki dan bayi-bayi laki-laki yang sudah diultimatum harus dibunuh. Atas perintah siapa? yakni Fir'aun. Makanya di sini dikisahkan. Ada ayatnya lagi, robatna ala qulub. Allah SWT firman, wa asbaha
fuadu ummi Musa fariha in kadat la tabdi bih laula arrobatna ala qalbiya. Di sini kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala meneguhkan keimanannya. Karena apa? Karena alasan tauhid, dia percaya betul. Karena ini adalah sebuah kebenaran yang harus dipertahankan. Karena faktor inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan. Kita bisa merasakan kisah Nabi Musa tidak berakhir di masa kecilnya kan? Banyak sekali pertolongan-pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Musa. Siapa sangka keputusan itu ternyata meloloskan sang Musa kecil bahkan hingga bisa tumbuh dewasa di istana Fir'aun. Siapa sangka? Padahal sebelumnya ibundanya Nabi Musa begitu takut ya sekali. Makanya semuanya itu kembali kepada keimanan dan tauhid. Ya, maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi otokritik juga bagi saya secara pribadi dan bagi para jamaah. Ya, yang pertama jangan sampai mengkerdilkan peran dakwah tauhid. Ya, dimanapun yang berada. Karena tauhid itu lawan kata dari yakni syirik. Dan syirik dari dulu sampai sekarang itu masih ada, maka berarti dakwah tauhid tetap tegak yakni hujahnya. Dan yang kedua, peran tauhid sebagaimana kita bahas yakni hari ini baru sedikit. Tapi sudah tergambarkan bahwasanya perannya besar sekali. Salah satunya meneguhkan yakni keimanan kita, menjadikan kita istiqomah, dan pertolongan demi pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan kepada orang-orang yang bertauhid. Taib. Kemudian berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada kaitannya dengan tauhid. Ya. Faedah yang kedua, tauhid rububiyah itu melazimkan itu mengharuskan pengakuan terhadap tauhid apa? Yani uluhiyah. Kok langsung ke sini? Ya. Bagi yang memahami dan pernah mempelajari di dalam kajian-kajian akidah atau tauhid, bahwasanya tauhid itu ada beberapa yakni macam. Supaya nanti ini tidak jadi syubhat di sebagian kaum muslimin dan saudara-saudara kita dan para jamaah, saya ingin menjelaskan bahwasanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu hasil dari istiqra' atau ijtihad namanya. Karena para ulama itu semuanya juga ijtihad. Tidak hanya dalam ilmu akidah, bahkan dalam ilmu fikih. Ini kita pengen membuka wacana dulu supaya nanti kita nggak salah. Semua disiplin ilmu pasti ada namanya ijtihad. Makanya kita bisa lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang la'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'lamun, la'allakum, karena akal ini dijadikan sebagai media dan bukan tujuan untuk barometer diterima dan tidaknya sebuah syariat, tapi hanya sebagai wasilah, sebagai alat bantu saja. Makanya mereka beristihad. Tidak hanya para ahli akidah, ahli fikih, ahli tafsir pun mengatakan demikian. Ada peran istihad di sini. Nah, berkaitan dengan adanya pembagian tauhid menjadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, ini adalah hasil dari istihad para ulama. Tidak semuanya membagi tiga, ada yang membagi menjadi dua. Karena istihad ini para ulama. Ada yang membagi menjadi tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nanti kita jelaskan. Ada yang membagi menjadi dua saja, sebagaimana di kalangan ulama-ulama Hanafiyah hanya membagi menjadi dua saja, tapi hakikatnya yakni sama. Tayyib. Lah, berkaitan dengan tiga, kita mengambil yang tiga. Ini kemudian dikemas dengan begitu macamnya yang akhirnya kemudian satu, dianggap ini ada kesamaan dengan Trinitas. Jauh ya nih jamaah. Gak ada kaitannya sama sekali. Kalau Trinitas itu tiga
Terus piye, Pak? Jadi satu. Tapi kalau masalah tauhid yakni 3 ini memiliki hukum dan konsekuensi sendiri-sendiri. Nanti kita akan yani jelaskan. Ya. Kemudian yang kedua, ada subat lagi bahwasanya yang buat ini itu adalah generasi yakni Ibnu Taimiyah misalnya. Ini juga yakni bukan ini jamaah. Pembagian tauhid ini adalah hasil istiqra yakni dari ulama-ulama yakni dahulu. Baik, kita tinggalkan akidah, kita masuk ke fikih. Kenapa Ibnu Taimiyah kemudian dicela? Lah, dahulu Rasulullah SAW nggak ngajarkan mengenai ini. Padahal kita tahu ini adalah hasil ijtihad untuk memudahkan seseorang itu bisa memahami. Ternyata dari ayat inilah muncul yang namanya sisi uluhiyah. Ayat ini yang ditekankan adalah rububiyah. Ayat ini yang ditekankan adalah asma was, yakni sifat. Sebenarnya itu untuk memudahkan. Makanya di sini tidak kemudian yang 3 memusuhi yang 2, tidak. Karena ini hanya sebatas perbedaan hasil dari ijtihad. Saya kasih contoh di sini fikih. Ketika kita sholat, belajar fikih sholat itu kan ada apa? Syarat sholat, betul? Ketika kita SD atau SMP kan pernah belajar syarat-syarat sholat 1, 2, 3, 4, 5. Wadah, jelas insya Allah. Kemudian ada yang namanya rukun, ada namanya pembatal. Kita tanya jemaah, ya, apakah Nabi SAW pernah mengajarkan seperti ini kepada para sahabat? Hari ini kita mempelajari syarat rukun 1, 2, 3, 4 seperti itu. Hari ini kita mempelajari rukun sholat. Nabi SAW nggak pernah mengajari adanya syarat, adanya rukun, adanya sunnah, adanya pembatal. Itu nggak ada sama sekali. Tapi selama ini kita fahami itu untuk memudahkan kita dan semuanya adalah hasil dari apa? Ijtihad para ulama. Nabi SAW hanya menyampaikan hadis. Para ulama sudah memahami, oh isyaratnya ke sini. Tapi kalau kita generasi emas ini ya, ini generasi emas ya kita ini ya. Generasi akhir zaman ini, ya, lah generasi akhir zaman ini bahasa kita itu nggak langsung nyetel gitu loh Pak dengan hadis ini. Ini arahnya kemana kita nggak paham. Tapi para sahabat sudah paham. Oh ayat ini misalnya la yaqbalullahu salat ahadikum biduni au bi ghairi wudu. Oh berarti wudu syarat dari salat. Itu sudah difahami. Tanpa harus mempelajari secara terperinci syarat itu apa saja, rukun itu apa saja. Dan itu kan ada kita jumpai di dalam ilmu fikih. Padahal itu juga bukan bagian dari pembelajaran Nabi kepada para sahabat. Nikah pun yani sama. Nabi SAW nggak pernah mengajari. Syarat rukun nikah itu 1, 2, 3. Ini 2, 4, 5. Tidak sampai seperti itu. Lah semuanya ini adalah ijtihad untuk memudahkan generasi-generasi emas zaman saat ini. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah disinilah kemudian kita akan sebutkan bahwasanya akidah atau tauhid pun demikian. Kenapa ada rububiyah, ada uluhiyah dan nanti ada asma wa sifat? Itu tidak luput dari ijtihad para ulama. Yang kedua, memang kalau tauhid itu hanya mengacu pada pengakuan Allah sebagai pencipta, itu akan bertolak belakang nantinya dengan statusnya orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka pada intinya mengakui ini. Nanti kita akan bahas. Tapi kenyataannya apakah mereka termasuk orang-orang muslim? Enggak. Bahkan Nabi SAW memusuhi mereka. Bahkan sampai berperang bersama mereka. Apa sisi perbedaannya? Nanti kita akan sebutkan. Karena terletak pada apa? Yani uluhiyah. Uluhiyah itu apa? Nanti kita akan sampaikan. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum rububiyah, masyaallah, jazakallah khair. Ya. Sedikit ya. Rububiyah ya, itu ada yang mengatakan terletak yani pada beberapa unsur. Yang pertama itu adalah penciptaan. Ya, yang kedua adalah pemberi rezeki, ada yang mengatakan demikian.
Dan yang terakhir itu adalah bukan pemberi rezeki, penguasa alam semesta. Dan yang terakhir itu adalah at-tadbir, pengatur. Taib, 1, 2, 3. Rububiyah itu secara umum ada 3 unsur. Dikatakan tauhid rububiyah itu adalah ketika seorang itu meyakini Allah pencipta alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala penguasa. Kenapa ada penguasa? Kadang-kadang orang itu membuat sebuah produk, tapi bukan penguasa dan pemiliknya. Karena apa? Dia cuma sebagai bawahan dan pegawai dari perusahaannya. Sampai di sini paham? Makanya dia membuat, hasilnya dia uji coba dan lain sebagainya. Saya dapat, dilaporkan ke bosnya, ya wis kita patenkan. Tapi dia enggak menjadi pemilik. Tapi Allah Subhanahu wa taala pencipta. Allah Subhanahu wa taala penguasa juga. Dan Allah Subhanahu wa taala saking sempurnanya apa? yakni mengatur alam semesta ini. Luar biasa. Itu adalah rububiyah. Ya. Nah, adapun yakni uluhiyah terletak pada apa? Yakni peran yakni ibadah. Dan ibadah ini pernah kita sampaikan luas jangkauannya dan macamnya. Mulai dari cinta itu juga bagian dari ibadah. Mulai dari takut atau khauf itu juga ibadah. Mulai dari tawakal itu juga ibadah. Sampai penyembelian itu juga termasuk bentuk yakni ibadah. Jadi keyakinan Allah pencipta, penguasa, pengatur itu harus disandarkan hanya untuk Allah. Tawakal, cinta, takut, ini paling banyak ini. Kita nggak bisa membahas satu persatu. Itu pun harus ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masalah yakni uluhiyah, lebih dikenal dengan tauhid ibadah menurut sebagian ulama yang lain. Kita kembali ke masalah ini. Ya. Tauhid rububiyah itu melazimkan, mengharuskan keyakinan dan pengakuan adanya tauhid apa? Uluhiyah. Memang ada korelasi yang sangat kuat. Ini namanya talazum. Baik, apakah memang seperti itu? Iya. Ketika seorang hamba mengakui dan mengimani Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah Subhanahu wa taala penguasa, dan tidak ada zat kecuali Allah satu-satunya yang mampu menguasai ini semua, memiliki apa? Kemampuan ini semua, maka berarti talazumnya apa? Maka Allah lah satu-satunya yang wajib untuk diibadahi. Itulah maksud dari melazimkan dan mengharuskan. Dan banyak sekali dalil yang mendukung akan hal itu ya nih jamaah. Bahasa mudahnya kita, maaf ya, tapi tidak bisa kita samakan dengan kesempurnaan yang ada pada Allah. Ya, ketika kita itu punya idola misalnya, tapi ini nggak boleh ya. Idolanya benar-benar dianggap paling mahir dalam bermain, yakni bola misalnya. Ketika sudah tidak ada pesaing yang lain, cuma satu-satunya, maka disinilah kemudian muncul puja-puji, sampai kemudian sujud kepadanya, sampai kemudian loyalitasnya begitu tinggi, sampai begitu cintanya dia dan lain sebagainya. Itu untuk kadar manusia meskipun masih dalam keterbatasan dan banyak kekurangan. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam menciptakan, sempurna dalam kepemilikan dan penguasaan, sempurna dalam pengaturan. Kalau sudah ada, tidak ada lagi seluruh makhluk yang mampu memiliki 3 hak ini, 3 sifat utama ini, maka berarti ngapain kita harus ibadah, kita harus tawakal kepada yang lain, padahal mereka adalah orang-orang dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki kelebihan. Bahasa kita, kalau seandainya sudah ada yang orisinil seperti ini, kenapa kita harus nyari yang
KW. Itu adalah makna melazimkan keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala sempurna dalam 3 sifat ini, maka mengharuskan kita harus beribadah hanya kepada Allah dengan kesempurnaannya. Gak usah kita arahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya cukup banyak jamaah dirahmati Allah. Salah satunya dalilnya ya. Jadi adanya talazum itu ada korelasi di sini. Setiap keimanan kita kepada rububiyah pasti mengharuskan kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Coba kita sekarang pecah. Wahai manusia, beribadalah. Berarti tauhid apa? Uluhiyah. Beribadalah hanya kepada apa? Allah alladzi khalaqakum. Berarti tauhid yakni rububiyah. Para ulama menjelaskan tafsirnya ini. Ini adalah bukti bahwasanya apa? Ibadah kepada Allah itu sudah menjadi keharusan bagi siapapun. Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta. Alladzi khalaqakum min nafsin wahid, dan semuanya. Alladzi ja'alakum adha firasa wa sam'ina wa anzala minas sama' fa akhraja minas samaraati rizqakum. Di akhir di ayat yang ke-22, fala taj'alu lillahi andada. Kalau seandainya engkau sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala sempurna misalnya, ngapain cari makhluk dengan segala kekurangannya? Maka jangan sekali-kali engkau jadikan Allah yang sudah sempurna, mengatur dengan kesempurnaan, dengan hebatnya. Jangan engkau cari tandingan dalam hal ibadah. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Subhanallah. Itu adalah maksud ayat dari ini. Pun demikian, yang paling mudah saja. Surat Al-Fatihah. Ya. Lah ini pentingnya kita membahas tentang surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin, pengakuan Allah Subhanahu wa taala Rabb alamin. Yang kedua, Rabb alamin berarti masuk ke mana? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim masuk di asma wa sifat, tapi enggak kita bahas. Ya, Maliki Yaumiddin, penguasa, pemilik hari pembalasan, masuk mana? Tayyib. Sekarang kita masuk ke ayat yang berikutnya. Makanya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan, inilah sebenarnya hakikat dari kelaziman atau pengharusan ketika seseorang mengakui alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, baru berikutnya apa? Nah, kira-kira benang merah yang bisa kita tarik dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau menyembah, bisa enggak? Bisa nyetel enggak di sini? Ketika seseorang sudah mengakui Allah Rabbal Alamin, Allah Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maliki Yaumiddin, maka berarti sudah ada keharusan dan kelaziman dalam hal ibadah harus kepada yakni Allah dengan kesempurnaannya ini. Makanya jamaah dirahmati Allah, inilah pentingnya tadabburul Quran, terutama surat Al-Fatihah. Maka siapapun, ini penting catatan, ketika membaca surat Al-Fatihah dan hampir setiap sholat, dan memang sudah menjadi rukun sholat, ketika membaca ayat ini, kemudian dia keluar ternyata menyembah kepada selain Allah, meminta-minta, ya tadi ini ibadah berbagai macam ini, takutnya kepada selain Allah, kemudian menyembelih sesuatu kepada selain Allah, menyampaikan atau mungkin barangkali membuat sesajen dan itu dipersembahkan kepada selain Allah, maka berarti sejatinya orang tersebut adalah sebenar-benarnya munafik. Karena di dalam surat Al-Fatihah ini adalah ikrar kita. Makanya pentingnya kita memahami tidak hanya tidak hanya sebatas terjemahan, tapi ini adalah ikrar kita, ini adalah proklamasi kita. Setiap sholat loh ya, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, ini ikrar kita. Maliki yaumiddin. Maka di sini apa? Kelazimannya iyyaka na'budu, hanya kepada kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Isti'anah, istighosa, ya, isti'adzah, semuanya masuk dalam yakni ibadah. Tapi kemudian yang terjadi kan sebaliknya.
Nah, inilah salah satu di antara bukti kurang menjiwai dan mentadaburi ayat-ayat seperti ini. Makanya yang paling gampang untuk memahami talazum atau kelaziman antara rububiyah dengan uluhiyah itu surat Al-Fatihah. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ingin menutup ya yang kedua ini dengan dalil yang pernah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba, Nabi Ibrahim mengaitkan rububiyah dengan uluhiyahnya ini. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 65, 66 misalnya. Di dalam surat Al-Anbiya. Ini kan kisah detik-detik terakhir sebelum Nabi Ibrahim diapakan? Dibakar. Sebelum dibakar, coba kita lihat bagaimana logika Nabi Ibrahim itu benar-benar mematahkan kedunguan dan kebodohan kaumnya. Di sisi lain, bagaimana hujahnya Nabi Ibrahim mengaitkan antara rububiyah dengan uluhiyah. Ya, pernah kita sampaikan juga, saya masih ingat kalau nggak salah di sini. Ketika Nabi Ibrahim itu membuat sebuah seperti skenario, semuanya dihancurkan berhala-berhala, menyisakan satu. Ketika diinterogasi Nabi Ibrahim, ya, di sini cuma untuk apa? Menguji, ya, logika sehat dan akal sehat yakni mereka. Nabi Ibrahim gampang saja, kok jadi yang tuduh? Bal kabiruhum fa'alahum hadza. Yang berbuat demikian ya sing gede dhewe iku. Ngerti Pak ya? Lah itu buktinya. Ya sudah, fas'aluhum. Coba, ini sudah main logikanya Nabi Ibrahim. Kalau ente nuduh saya salah. Yang paling berhak untuk ditanya ya sing paling gede itu. Di saat teman-temannya hancur dia masih apa? Tegak berdiri di situ. Fas'aluhum. Tapi dengan sudah mulai centil di sini. Ingkanu yantikun. Kalau memang dia bisa ngomong. Subhanallah. Dalam kondisi kalut yani seperti ini, ayatnya apa berikutnya? Bodoh kamu. Mosok saya harus berbicara. Loh coba. Lah ini menjebak yani subhanallah ya. Tapi Nabi Ibrahim yani banyak sekali. Dalam surat Al-Baqarah juga ada kan. Alam tara ilal ladzi hajja. Ketika berdebat, bahkan ketika hampir sama seperti ini juga ketika berdebat dengan ayahnya di surat Toha, itu dengan menggunakan logika simpel tapi mampu mematahkan kedunguan dan kebodohan yang mereka. Nah di sini Nabi Ibrahim sampai kemudian mengatakan, loh bahasanya itu kok bodoh-bodohin yani saya. Ya, kalau memang demikian, uffil lakum walima ta'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Lho nek jenengan itu enggak bisa menginterogasi sing paling gede dhewe itu padahal dia masih tetap tegak berdiri dan dia enggak bisa ngomong saja enggak bisa. Terus ngapain? Falima ta'buduna min dunillah. Lah coba kita lihat. Larinya nanti di uluhiyah di sini. Selalu mengaitkan. Karena zat yang bisa berbicara, yang dianggap yakni bisa memberikan manfaat, itu kan yang diyakini oleh siapa? Orang-orang kafir kan, kaumnya Nabi Ibrahim. Dengan menyembah berhala, apa yang mereka minta? Semuanya. Minta rezeki ya, minta jodoh ya. Berarti apa? Ini semua. Tapi ini dibalikkan oleh Nabi Ibrahim. Ente setiap hari minta ke situ terus, bersujud, mempersembahkan sesajen dan lain sebagainya. Oke? Sekarang ada peristiwa seperti ini. Ya wis takono segede. Fas'aluhum kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Loh ya enggak bisa diajak ngomong. Loh, lah ini sekarang dibalikkan. Nabi Ibrahim pakai kaidah dan konsep tauhid uluhiyah. Falima ta'budun. Kalau engkau menganggap dia enggak bisa, ngomong saja enggak bisa. Lah kok ya dimintai ibadah? Takutnya hanya karena yang besar, tawakalnya, minta rezeki semuanya ke sana, ngapain?
Yani subhanallah. Lah ini namanya apa? Talazum di sini. Karena nggak bisa dilepaskan yani jamaah antara dua sisi ini. Tayyib. Lah yang paling penting itu adalah faedah yang ketiga setelah ini. Setelah kita membahas bahwasanya tauhid rububiyah itu melazimkan tauhid yani uluhiyah, maka sekali lagi ya jamaah yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah ini menjadi catatan besar untuk kita. Allah tidak hanya untuk orang-orang yang meminta-minta kepada selain Allah ketika mereka keluar di dalam atau keluar dari masjid atau sudah selesai sholat. Tapi ini juga menjadi teguran keras, kode keras yang juga oleh yang ditujukan kepada ikhwah-ikhwah dan kita sendiri ini juga sama. Di saat kita di dalam sholat itu ingin mendapatkan pujian atau riya atau itu juga sama bagian dari kesyirikan. Jangan sampai alhamdulillah alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Tapi dalam hal apa? Riya. Karena mungkin barangkali dia sholat sampingnya ya calon mertua lah, atau mungkin barangkali Pak Bupati lah, atau presiden lah yang sebelumnya ogah-ogahan kemudian ganti yakni posisi lebih tegak, sholatnya diperlama, sujudnya pun yakni lama dan lain sebagainya. Ingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika engkau sudah ngomong alhamdulillah, pengakuan kepada Allah, ibadah yang sedang engkau kerjakan di saat itu ketika engkau ngomong, padahal ibadah sholatmu itu belum selesai, itu hanya untuk Allah lah ya. Jangan sampai untuk orang lain samping kanan samping kiri. Nah ini juga teguran keras bagi kita yakni juga untuk selalu menjaga keikhlasan ketika kita sedang menjalankan ibadah. Makanya peran ikhlas, pembahasan tentang niat itu sangat urgent sekali. Perlu yakni kita ulang-ulang pembahasan itu yakni jamaah. Taib. Kemudian yang ketiga, di mana ini? Sini aja ya, enggak apa-apa insyaallah. Yang ketiga ini penting ya. Setelah kita membahas tentang tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah, pun demikian dengan ya pembagian-pembagiannya. Tapi masih ada korelasi dan ikatan yang erat sekali antara dua macam ini. Barulah kemudian kita ingin membahas ini. Yang ketiga, supaya kita terbuka. Kenapa sih para ulama itu membedakan antara peran rububiyah dengan uluhiyah? Yang kita ambil sampelnya itu adalah 3 kelompok besar yang dihadapi oleh Nabi SAW. Siapa saja? Mereka adalah yakni Yahudi, ya, dan Nasrani, dan orang-orang kafir, yakni Quraisy. Taib. Tapi ini belum faedahnya lah ya. Faedah yang ketiga apa? Tapi sebelumnya saya pengen tanya, orang-orang Yahudi kafir enggak? Kafir. Orang Nasrani kafir yang dihadapi. Orang kafir Quraisy ya kafir dan musyrik ini juga. Tapi pertanyaannya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ini adalah orang-orang yang percaya dengan tauhid apa? Rububiyah. Lah ini yang mau kita kaitkan. Orang-orang Yahudi mempercayai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pengatur. Orang Nasrani pun sama. Orang-orang kafir Quraisy pun sama. Tapi pertanyaannya ya nih jamaah, apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka sebagai saudara seiman? Tidak. Bahkan orang-orang kafir Quraisy mereka pun sudah percaya ini semua. Nanti kita akan buktikan setelah ini dalil-dalilnya. Bukan hanya tidak dijadikan saudara, bahkan mereka akhirnya diperangi. Apa alasannya? Tidak terpenuhi apa? Yani ini. Jadi dengan kata lain ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang bisa kita petik, pengakuan terhadap tauhid apa? Rububiyah belum yakni bisa memastikan seseorang menjadi apa? Kita katakan muslim atau mukmin, hingga ia
percaya dengan apa? Dan mengakui tauhid, yakni uluhiyah. Nanti bisa disambung sendiri. Jadi pengakuan seseorang terhadap tauhid rububiyah saja, Allah sebagai pencipta, Allah dan pengatur, itu tok yang ia imani. Itu belum bisa memastikan seseorang menjadi muslim atau mukmin. Itu tidak bisa dipastikan seperti itu. Hingga, kalau mau dilanjutkan ini, hingga ia harus mengakui tauhid apa? Uluhiyah. Nanti bisa ditambah di sini ya. Lah apa buktinya ya nih jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak satu-satu. Sekarang pengakuan orang-orang kafir Quraisy, ya, pengakuannya hanya kepada tauhid apa? Rububiyah. Banyak disebutkan di dalam surat Yunus ayat 31, surat Luqman ayat 20 yakni 5, surat yakni Az-Zukhruf ayat 80 yakni 7. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan pengakuan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Allah itu punya sifat ini. Tapi hanya sebatas ini tok. Tapi apakah cukup dengan pengakuan rububiyah kemudian menjadikan mereka adalah orang-orang yang langsung kemudian dijadikan saudara sebagaimana orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenyataannya kan enggak kan? Selalu ada persaingan, konfrontasi, kemudian sampai kemudian jegal-jegalan, sampai nantinya kemudian berakhir dengan peperangan. Lah apa yang menyebabkan mereka sampai berperang? Padahal di dalam surat-surat ini sudah dijelaskan. Di dalam surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum. Katakan Muhammad, tanya kepada orang-orang kafir. Siapa yang memberikan rezeki? Di mana? Di sini semua ini. Minas sama'il wa may yuhyil arda. Siapa yang menghidupkan? Siapa yang mematikan? Jawaban orang kafir di surat Yunus ayat 31 siapa? Fasayakulunallah. Mereka mengaku ya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Tapi dalam hal ibadah apakah mereka meminta ke sana? Mereka mencari jalur lain sebagai wasilah, dan itulah berhala-berhala yang mereka mintai. Faktor inilah yang menjadikan apa? Mereka itu dimusuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, surat Luqman. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala in sa'altahum," kalau seandainya engkau wahai Muhammad, ya, tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan, man khalaqas samawati wal arda? Siapa yang menciptakan alam semesta ini? La yaqulunallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ada kata-kata penekan, lam taukid. Pasti sungguh benar-benar orang-orang kafir itu akan sepakat menjawab Allah itu tidak ada duanya. Dalam hal apa? Penciptaan, pemberi rezeki dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, loh sudah ngaku seperti itu loh, sudah beriman loh Ustaz. Berarti kan dia bertauhid. Apakah Nabi SAW menjadikan mereka di kalangan orang-orang muwahhid? Tidak. Apakah mereka menjadi mukmin dengan pengakuan itu? Tidak. Apakah mereka langsung menjadikan muslim saudara seiman dan dirangkul oleh Nabi SAW? Tidak. Nah inilah pentingnya. Pun demikian dengan surat yakni Zukhruf. Baik. Ada bukti lain sebutkan oleh para ulama, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ada sekitar 7 dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan insyaallah. Ini pentingnya ya. Jadi pembagian ini itu bukan sekedar nggak ada efek dan konsekuensinya, malah besar. Ini yang kemudian menjadi pembeda, uluhiyah ini yang menjadi pembeda. Kenapa Nabi SAW itu harus berjibaku padahal mereka adalah orang-orang yang beriman, tapi imannya kemana dulu, itu yang penting. Ya, ternyata hanya mengakui imannya kepada rububiyah. Yang kedua, para orang-orang kafir Quraisy ini juga beribadah kepada Allah. Ya,
Mereka juga yang namanya haji, umrah. Loh Ustaz, mereka sudah haji, mereka sudah umrah, mereka juga tawaf, mereka juga apa? Iktikaf, mereka juga apa? Mentalbiyah, talbiyah dalam haji. Tidak cukupkah sebenarnya bukti bahwasanya orang-orang kafir Quraisy ketika beribadah seperti ini sudah cukup mereka adalah saudara kita, mereka adalah mukmin, mereka adalah muwahhid. Para ulama menuturkan bahwasanya ini enggak ada gunanya. Karena peribadatan mereka itu masih ditujukan kepada siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi pengakuannya hanya ini tok. Yang kedua, mereka benar-benar ibadah, tapi ibadahnya bukan karena Allah dan tidak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap enggak ada gunanya. Disinilah perang pentingnya itu. Tauhid itu kan mengesahkan dalam hal apa saja? Dalam hal rububiyah dan yang kedua dalam hal uluhiyah. Orang-orang kafir Quraisy mengesahkan Allah dalam rububiyah, tapi dalam ibadah mereka menduakan Allah. Inilah intinya, inti di sini. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala akhirnya apa? Ya, menyebut mereka tetap orang-orang kafir. Haji. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 kalau enggak salah. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang hajinya orang-orang kafir karena haji ini sudah ada semenjak dahulu. Umrah pun demikian. Makanya ini adalah bagian dari ayat ini. Pernah kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala menetapkan di antara bulan-bulan Hijriah ada 4 bulan yang kita kenal dengan apa? 4 bulan bulan-bulan suci, bulan-bulan haram. Salah satunya bulan apa? Rajab yang terpisah. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat At-Taubah 36, kenapa nek bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini kan 3 bulan beriringan berurutan, terpisah satu Rajab. Kata Imam Ibnu Katsir, Rajab ini dimanfaatkan bagi orang-orang yang berdekatan dengan tempat keberadaan Ka'bah untuk melaksanakan ibadah apa? Umrah. Jadi orang-orang kafir mereka juga umrah. Tapi masalahnya, loh sudah sholat, sudah haji, sudah umrah, tawaf, yakni malahan, iktikaf, ya, iktikaf. Apa buktinya mereka iktikaf? Ada kisah yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di dalam sebuah hadis sahih pernah mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, dulu ketika aku masih jahiliyah punya nazar. Coba kita lihat. Nazarnya apa Umar? Nazar saya itu pengen iktikaf. Tapi itu waktu dulu, ketika masih apa? Jahiliyah, masih kafir kan? Berarti iktikaf sudah ada di zaman masa-masa jahiliyah. Tapi kala itu orang bernazar, orang iktikaf dan itu banyak, tidak hanya Umar. Tapi apa kemudian dengan hanya melakukan ini lantas mereka menjadi seorang muslim, muwahhid, menjadi mukmin? Ternyata kan enggak. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengatakan aufi binadrik. Karena nazarmu ini adalah nazar untuk sebuah ibadah, harus tetap ditunaikan, dilaksanakan. Meskipun nazarmu dahulu pernah engkau ucapkan sebelum Islam. Belum lagi talbiyah. Ya. Nah disinilah talbiyah itu baru ketahuan. Mereka punya talbiyah. Tapi tetap semua ibadah-ibadah yang mereka lakukan bukan untuk tujuan Allah semata, untuk selain Allah di sini. Maka di sini ada sebuah talbiyah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menuturkan ketika Nabi SAW haji, mereka merubah talbiyah. Yang sudah pernah umrah haji, labbaik Allahumma labbaik la syarika. Tidak ada apa? Sekutu. Orang-orang kafir Quraisy ibadah enggak sih talbiyah? Tapi karena ini sudah ketahuan, mereka rubah ucapan talbiyah ini. Labbaik Allahumma labbaik bukan la syarika lak, tapi illa syarikan huwalak. Jadi Allah Subhanahu wa taala ditetapkan, iya kami ibadah kepadamu dan kecuali apa? Syarik, kecuali sekutu dan berhala-berhalaku. Coba sampai segitunya mereka merubah lafaz
Iya, karena belum bisa, bahasanya itu belum bisa beralih ke lain hati. Untuk masalah pencipta, rububiyah, oke, mereka percaya, ini pengakuannya. Untuk ibadah, mereka juga ibadah, tapi tidak bisa hanya untuk Allah. Sampai ucapan talbiyah pun tidak mau mengucapkan la syarika lak, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah, enggak. Kami memenuhi panggilanmu, ya bahwasanya kecuali syarikan loh, sampai seperti itu. Makanya Nabi SAW sampai kemudian marah kepada mereka. Inilah yang hakikat, inilah hakikat sebenarnya menjadikan Nabi SAW yakni marah. Masih banyak sebenarnya, mudah-mudahan nanti kita akan yang bisa sampaikan, ya. Di antaranya ya adalah nama Abdullah. Abdullah banyak enggak sih? Banyak enggak orang-orang kafir yang namanya Abdullah? Kalau seandainya, maaf loh ya, kita jumpai saudara kita namanya Abdullah, pasti kita yakin 100% dia adalah seorang Muslim. Lah, apakah keyakinan seperti ini di zaman ini itu berlaku pada Rasulullah SAW atau dengan pertanyaan lain? Nama orang-orang kafir Abdullah banyak enggak? Banyak enggak? Ya banyak. Lawang Abdullah ibnu Mas'ud yang dulunya kafir. Tapi semenjak kecil namanya siapa? Abdullah. Seorang penyair, yakni Abdullah ibnu Zab'ari. Namanya Abdullah, dikasih nama. Masuk Islamnya baru penaklukan kota Makkah. Sepupu Nabi SAW namanya Abdullah ibnu Abi Umayyah, namanya Abdullah. Tapi selama ini kafir, masuk Islam baru sebelum apa? Fathu Makkah. Pernah kita sampaikan gembongnya, pemimpinnya orang Yahudi yang akhirnya masuk Islam, Abdullah ibnu siapa? Abdullah ibnu Salam sebenarnya. Namanya siapa? Dia orang apa? Nasrani. Jamaah yang dirahmati Allah. Sampai pada sisi penamaan. Loh, sudah cukup namanya Abdullah Muslim. Gak bisa. Bahasa kita gak semudah itu. Kita menyematkan dia orang Muslim, orang mukmin. Karena Abdullah ini sebenarnya kalau kita tilik orang-orang kafir punya nama Abdullah itu tetap merujuk ke sini tok. Abdullah itu kan hambanya siapa? Allah. Dalam hal apa? Rububiyah tok. Makanya Nabi SAW enggak menganggap. Ketika Nabi SAW kemudian berdakwah, pertama kali menerima wahyu, apakah membuat list, sing pertama-tama tak gele sing Abdullah dhisik. Iki pasti sudah masuk ya Islam, enggak kan? Tetap didakwahi. Kenyataannya banyak yang kafir hingga mati dalam kondisi kafir. Karena nama Abdullah meskipun ada unsur penghambaan kepada Allah, orang-orang kafir memberi nama tersebut itu hanya merujuk kepada rububiyah. Makanya Nabi SAW enggak langsung, sampai diuji dulu. Namamu Abdullah, oke, kita terima. Tapi benar enggak sih ente beribadah secara uluhiyahnya hanya untuk Allah? Kalau iya berarti saudara kita. Kalau enggak, lah berarti ada tahapan dakwah. Kalau sampai menentang berarti sampai pada tahapan peperangan. Nanti kita akan sebutkan insyaallah ta'ala pada pertemuan selanjutnya. Masih ada sekitar mungkin 4 lagi. Ya, hal seperti ini perlu yang kita pelajari dan ini belum kita kaitkan sebenarnya dengan surat ayat 14 ini. Tapi kalau kita tahu di ayat ini kan orang-orang dan pemuda Al-Kahfi mengatakan apa? Idh qamu faqalu Rabbuna Rabbus samawati. Tauhid apa ini? Rububiyah. Terus selanjutnya apa? Walan nad'u'a, dan kami tidak akan berdoa kecuali tauhid apa? Yani uluhiyah. Dan inilah sebenarnya yang saya ingin kaitkan. Ya, jadi ujian untuk menunjukkan loyalitas dia itu muslim ataukah tidak, itu sudah terpancar dari pengakuan secara lisan para fityah pemuda Al-Kahfi. Beliau tidak hanya menyetujui atau tidak hanya mengakui Rabbuna Rabbus samawati wal ardi. Kalau seperti itu podo orang-orang kafir. Tapi apa? Walan nad'u'a. Itu nih. Dia juga ingin meyakinkan bahwasanya adanya talazum dari
adanya keharusan. Kalau kita percaya rububiyah, secara uluhiyah pun ya harus ada, dan itu langsung diakui olehnya. Makanya ini insya Allah, ingatkan ya, insya Allah pada kesempatan pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi dalil-dalil dan bukti-bukti lain bahwasanya ibadah pengakuan yang selama ini nampak pada orang-orang kafir jahiliyah, termasuk diantaranya adalah orang Yahudi, orang Nasrani yang itu hidup berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada indikasi-indikasi mereka beribadah kepada Allah, tapi ya yang menjadi penentuan mereka adalah saudara kita seiman itu adalah dalam hal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insya Allah Taala. Kalau ada pertanyaan monggo dipersilakan. Ada pertanyaan ya jemaah? Ada pertanyaan? Cukup insya Allah. Nah, mudah-mudahan ya nanti kita bisa tuntaskan ya. Tapi ini terputus ya. Saya mohon kalau nanti pas bulan depan ada yang nggak hadir, barangkali yang hadir bisa menyampaikan karena ini belum tuntas ya. Mulai dari awal tadi kita runtut kronologinya kenapa ada 3 ya, ini bukan trinitas ya, karena hakikatnya berbeda. Karena kita juga percaya kok ini hasil ijtihad, dan yang ngomong 3 itu juga nggak memusuhi yang ngomong 2 pun demikian dengan sebaliknya. Lah kenapa sampai ada ijtihad muncul 2 atau 3? Oh ternyata efeknya besar, sebagaimana yang barusan kita bahas baru separuh yani tadi. Allahu taala alam yani bisawab. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pada pertemuan selanjutnya insyaallah bisa kita tuntaskan ya, masih menyisakan ini lanjutannya, kemudian faedah yang keberapa itu? 3 ya, berarti menyisakan faedah yang keempat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih diksi, memilih kalimat walan nad'u. Di situ doa. Ya, kenapa hanya doa? Kenapa walan na'buda? Kenapa tidak memilih kalimat ibadah, tapi di situ apa? Doa. Padahal doa itu adalah bagian dari tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Kenapa di situ kok nggak dipilih walan nakhaf? Khauf juga ibadah, doa juga ibadah, tawakal juga ibadah, menyembelih juga ibadah. Tapi kenapa yang dipilih di situ apa? Doa. Apa alasannya? Ini disebutkan oleh para ulama ilmu tafsir, insya Allah menjadi faedah yang keempat setelah nanti kita tuntaskan beberapa dalil dan pengakuan dari orang-orang kafir yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.